Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana hari ini? Aku harap baik-baik aja, karena kita hidup hanya sekali, maka lakukan apapun yang membuatmu senang. Karena selagi tidak merugikan orang lain, bukan? Di kesempatan kali ini, perkenalan dulu katanya. Tak kenal maka tak sayang. Saya cewek pertama, dan nanti saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Saya sendiri bisa dipanggil Eja. Saya dari Universitas Tigubang Semarang dengan prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang industri jadi solusi defisit neraca pembayaran di Indonesia. Nah, sekarang waktunya saya memperkenalkan anggota saya, teman-teman saya yang pernah. Yang satu, Tika Rizky dengan NIM akhir 000008. Lalu ada dia Ayu Setianingsih 0031 dan saya Eca Ayu Pratama dengan NIM akhir 0035. Dan ada Reynaldi Ade Dermawan 0064 dan Nabila Farah Syakila 0069, Hasnadia Imaning Tias 0078. Industri jadi solusi defisit neraca pembayaran di Indonesia. Landasan teori. Neraca pembayaran merupakan dokumen sistematis dan terstruktur dari seluruh transaksi-transaksi ekonomi antar negara satu negara dengan warga negara lainnya dengan rentang periode tertentu. Landasan teori International Monetary Fund mendefinisikan neraca pembayaran sebagai laporan statistik yang meringkas secara sistematis secara periode waktu tertentu dan transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lain. Transaksi antara penduduk dengan bukan penduduk, meliputi barang, jasa, pendapat, transfer serta klaim finansial atas dan kewajiban finansial kepada negara-negara lainnya. Neraca pembayaran balance of payments suatu negara adalah catatan yang sistematis tentang transaksi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk lainnya dalam jangka waktu tertentu. Transaksi ekonomi yang tercakup dalam neraca pembayaran Indonesia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama transaksi berjalan yang terdiri dari ekspor impor barang dan jasa, pendapatan dan transfer berjalan. Dua, transaksi modal dan finansial yang terdiri dari modal dan finansial. Bank Indonesia 2013. Lalu ada tujuan neraca pembayaran. Tujuan membuat statistik neraca pembayaran di pembayaran Indonesia adalah untuk memperoleh informasi tentang pertama, peran dan dampak sektor eksternal terhadap perekonomian domestik. Dua, aliran sumber daya dari atau ke luar negara lain. Ke negara lain maksud saya, maaf. Tiga, struktur ekonomi dan perdagangan internasional. Empat, permasalahan hutang luar negeri baik pemerintah maupun swasta. Lima, perubahan posisi posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar. 6. Sumber data dan informasi untuk menyusun anggaran devisa. Serta 7. Sumber data dalam menyusun statistik neraca nasional Bank Indonesia 2008. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Komponen neraca pembayaran. Neraca pembayaran terbagi menjadi 3 komponen, yaitu transaksi berjalan, transaksi modal, serta transaksi finansial. Yang pertama, transaksi berjalan digunakan sebagai alat ukur atas pendekatan maupun pengeluaran pemerintah yang diperoleh dari adanya bisnis barang dan jasa, pendapatan maupun transfer berjalan dengan bukan penduduk. Yang kedua, transaksi modal terdiri atas transaksi terkait secara non-finansial, tidak terburukan, dan transfer modal. Yang ketiga, transaksi finansial mencakup penggantian pemegang aset dan tanggung jawab keuangan luar negeri suatu ekonomi dalam waktu tertentu. Permasalahan, terhitungnya sudah memasuki tahun ke-7, pertumbuhan Indonesia bertahan di sekitar 5%. Lebih tepatnya setelah tahun 2012 atau berakhirnya Komoditi booming.
Tingkat pertumbuhan ekonomi negara yang memiliki jumlah populasi terbesar keempat di dunia ini sudah tidak pernah di atas 6%. Meskipun kita tetap harus bersyukur pertumbuhan masih bertahan di tengah tekanan ekonomi global. Selain itu, kondisi ekonomi Indonesia juga masih menghadapi tantangan defisit neraca pembayaran yang disebabkan oleh defisitnya transaksi berjalan sejak tahun 2012. Sementara itu, faktor utama defisitnya transaksi berjalan dan juga defisit neraca pembayaran adalah defisitnya neraca perdagangan karena neraca modal dan keuangan Indonesia yang masih konsisten positif hingga September 2019. Pada dasarnya, perdagangan luar negeri dengan cara ekspor dan impor barang merupakan sesuatu hal yang penting bagi pertumbuhan negara, khususnya bagi perekonomian terbuka atau open economy. Hal tersebut dikarenakan suatu negara tidak bisa memproduksi semuanya di dalam negeri. Terdapat constraint dalam sebuah negara seperti sumber daya alam, manusia, teknologi, serta modal. Oleh sebab itu dirumuskan strateginya agar dapat efisien melalui pendekatan competitive advantages atau comparative advantages, di mana keduanya tetap yang membutuhkan adalah industri manufaktur dalam negeri yang kuat. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Perubahan struktur ekonomi dari productive based atau trouble goods sektorial menjadi ke service based atau non trouble goods sektor jasa sudah terjadi di Indonesia sejak tahun 2009, khususnya industri manufaktur. Saat ini porsi terhadap produk domestik bruto atau PDB secara rata-rata di bawah 20%. Dari sebelumnya sekitar 26%. Hal tersebut terjadi seiring dengan tingkat pertumbuhan trouble goods yang sejak tahun 2000 konsisten di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional atau sering disebut pertumbuhan yang kurang berkualitas. Pembahasan. Dengan demikian, tren pertumbuhan Indonesia akan cenderung menurun bila tetapi dibiarkan. Oleh sebab itu, bila ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan harus menyelesaikan defisit perdagangan, defisit neraca berjalan, defisit neraca pembayaran, dan pengangguran. Ekonomi Indonesia harus kembali di struktur ekonomi yang berbasis product based atau trouble goods sektor real, khususnya memperbaiki sektor industri manufaktur. Kembalinya struktur ekonomi yang didominasi oleh trouble goods sektorial, khususnya industri manufaktur adalah solusi permasalahan struktural yang terjadi saat ini, dengan fokus yang dilakukan oleh pemerintah dalam 5 tahun terakhir dan akan tetapi dilanjutkan ke depannya, yaitu pembangunan infrastruktur, kemudahan perizinan, serta terjaganya konsumsi dalam negeri. Maka terbangkitlah atau penguatan industri manufaktur Indonesia optimis dapat segera direalisasikan. Terdapat beberapa faktor yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung sektor tradable, khususnya industri manufaktur dalam negeri, yaitu 1. Menganggarkan lebih besar untuk penelitian dan pengembangan industri. Yang kedua, insentif terkait perizinan dan perpajakan, baik kepada pelaku industri maupun perbankan yang pembiayaan fokus ke industri yang berorientasi ekspor. Yang ketiga, fokus kepada industri substitusi impor. Yang keempat, momentum Omnibus Law dengan fokus untuk mempercepat terkait aturan ketenagakerjaan, penyederhanaan izin, kemudahan berusaha, dan pengadaan lahan. Maka peluang untuk meningkatkan industri manufaktur sangat besar. Yang kelima, mengarahkan perkembangan platform e-commerce untuk kemajuan industri manufaktur dalam negeri. Data neraca pembayaran di Indonesia 10 tahun terakhir. Tahun 2011, neraca pembayaran Indonesia mencapai 171 triliun 797 miliar 590 juta rupiah.
Tahun 2012, neraca pembayaran Indonesia mencapai 46.369.120 juta rupiah. Tahun 2013, neraca pembayaran Indonesia mencapai 63.643.800 juta rupiah. Tahun 2014, neraca pembayaran Indonesia mencapai 220.253.320 juta rupiah. Tahun 2015, neraca pembayaran Indonesia mencapai 73.768.950 juta rupiah. Tahun 2016, neraca pembayaran Indonesia mencapai 65.206.575 juta rupiah. Tahun 2017, neraca pembayaran Indonesia mencapai 10.125.150 juta rupiah. Tahun 2018, neraca pembayaran Indonesia mencapai 65.206.575 juta rupiah. Tahun 2019, neraca pembayaran Indonesia mencapai 68.104.645 juta rupiah. Tahun 2020, neraca pembayaran Indonesia mencapai 37.674.910 juta rupiah. Tahun 2021, neraca pembayaran Indonesia mencapai 195.270.750 juta rupiah. Berdasarkan data sebelumnya, dapat diketahui bahwa pada tahun 2011, neraca pembayaran ini disebabkan berkurangnya surplus transaksi berjalan maupun transaksi modal finansial. Pada tahun 2012, penurunan ini terjadi karena surplus transaksi modal dan finansial meningkat dalam jumlah yang lebih besar daripada kenaikan defisit transaksi berjalan. Pada tahun 2013, peningkatan ini ditopang oleh peningkatan surplus transaksi modal dan finansial yang tidak lepas dari kontribusi positif bauran kebijakan yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia bersama dengan pemerintah dalam menurunkan defisit transaksi berjalan dan memperkuat ketahanan sektor eksternal. Pada tahun 2014, peningkatan surplus tersebut dikarenakan adanya penurunan defisit transaksi berjalan dan adanya surplus pada transaksi modal dan finansial yang cukup besar. Pada tahun 2015, penurunan terjadi karena mengalami perbaikan pada defisit transaksi berjalan atau current account deficit. Pada tahun 2016, penurunan ini terjadi karena penurunan defisit transaksi berjalan dan kenaikan surplus transaksi modal dan finansial. Pada tahun 2017, penurunan ini terjadi karena meningkatnya defisit investasi lainnya, terutama kebutuhan untuk pembayaran utang luar negeri, serta antisipasi perbankan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas falas perbankan yang bersifat temporer. Pada tahun 2018, peningkatan tersebut terutama didukung oleh membaiknya kinerja investasi portofolio. Seiring meningkatnya aliran masuk dana asing pada aset keuangan domestik, peningkatan surplus juga didukung penerbitan obligasi global oleh pemerintah dan korporasi. Selain itu, optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia mendorong pelaku usaha domestik melakukan penarikan simpanan di bank luar negeri untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya sehingga investasi lainnya tercatat surplus. Pada tahun 2019, peningkatan tersebut didorong oleh defisit neraca transaksi berjalan yang membaik serta surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat signifikan serta dipengaruhi oleh turunnya impor minyak sejalan dengan kebijakan pengendalian impor. Pada tahun 2020, penurunan tersebut terjadi karena kinerja ekspor yang terbatas akibat melemahnya permintaan dari negara mitra dagang yang terdampak COVID-19 dan di tengah impor yang juga bertahan akibat permintaan domestik yang belum kuat. Pada tahun 2021, peningkatan tersebut terjadi karena pesatnya kinerja ekspor sejalan dengan meningkatnya permintaan dari negara mitra dagang dan tingginya harga komoditas global, di tengah impor yang juga meningkat seiring perbaikan ekonomi domestik. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau ada yang kurang jelas mohon dimaafkan. Akhir kata, berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang nggak tahu kapan. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.